pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah renungan pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Oh, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Engkaulah segala-galanya bagi kami. Karena itu kami nyanyikan nyanyian syukur yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sama-sama katakan, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Oh, indah bagi Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi dari awal katakan, Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu.
dalam hidupku, dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kau yang ku pandang, Tuhan, selama hidup. Mengasihimu, kasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Bapakku dan Rajaku, Kaulah segalanya. Yang ku pandang, yang ku tinggikan, yang ku cari, Kaulah segalanya. Tiada yang lain, tiada yang lain, Tuhan. Kau sungguh mengagumkan, Kau sungguh indah, Kau sungguh berharga bagi kami. Sungguh berharga, hikmat-Mu melebihi pikiranku. Bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi. Hari ini kita akan lanjutkan serial daripada Sodom Gomora. Bagaimana Tuhan Yesus menasihati kita, umatnya atau murid-muridnya. Lukas pasal 17 ayat 32. Ayatnya sangat singkat sekali. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Kalimat ini Tuhan Yesus sampaikan kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya. Ingat akan istri Lot. Ada apa dengan istri Lot? Kenapa Tuhan bilang, jangan lupakan istri Lot. Kamu harus ingat peristiwa tentang istri Lot. Cerita apa tentang istri Lot tersebut? Kita akan lihat di dalam Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Saya ulangi, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Tuhan Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan peristiwa istri Lot, di mana istri Lot tersebut dia menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kok bisa istri Lot itu menoleh ke belakang? Kok bisa istri Lot itu menjadi tiang garam? Sebab di sini kita lihat Kejadian 19 ayat 17. Perintah malaikat Tuhan berkata demikian. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang.
Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi di sini malaikat Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti dimanapun juga. Kenapa? Karena keadaannya lagi sangat chaos sekali. Lagi sangat urgent sekali, lagi sangat mendesak sekali, lagi sangat heboh sekali. Karena malaikat Tuhan, 2 orang malaikat Tuhan sedang hendak dianiaya oleh penduduk kota tersebut. Dan terus kemudian Lot, istrinya, kedua anaknya disuruh Tuhan suruh lari, dan sampai malaikat Tuhan memaksa mereka, membawa mereka dengan tangannya dan membawa keluar kota dan berkata, lari sejauh-jauhnya, lari secepat-cepatnya, jangan berhenti dan jangan menoleh ke belakang. Kenapa tidak boleh menoleh ke belakang? Sebab Tuhan akan menurunkan hujan api dan belerang yang mungkin radiasi hujan api dan belerang itu bisa membutakan mata kamu kalau kamu melihat, atau bisa saja menghanguskan kamu kalau kamu masih berada di sekitar kota Sodom dan Gomora. Karena itu malaikat Tuhan berkata, lari cepat-cepat, jangan berhenti. Dikatakan larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Sebab pada saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan berhenti sejenak, dan bisa saja panas dari api tersebut bisa menyambar kamu, dan kamu bisa gosong, dan kamu bisa binasa. Itu sebabnya malaikat bilang, jangan menoleh ke belakang, dan lari, dan jangan berhenti dimanapun juga. Lot dan istrinya serta kedua anaknya lari terus. Dan terus kemudian Tuhan menurunkan hujan api dan belerang. Kalau hujan api dan belerang, ya mungkin kejadiannya kalau nggak salah malam hari, ya itu akan sangat spektakuler sekali. Mungkin pada waktu mereka berlari, mereka melihat adanya terang, sinar terang yang turun ke bumi dan terus kemudian meledak, ya bisa saja, dan terus menimbulkan semburan api yang sangat besar sekali dan sangat spektakuler, sehingga bisa saja membuat Lot, istrinya dan kedua anaknya ingin melihat apa yang sedang terjadi. Mungkin ada ledakan, mungkin ada teriakan, mungkin ada sesuatu apapun juga. Tetapi mereka ingat, jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Lot lari, kedua anaknya lari, mereka tidak mau menoleh ke belakang. Tetapi dikatakan istri Lot yang di belakang mengikutinya. Istri Lot ini rupanya paling terakhir dia larinya. Setelah Lot, kedua putrinya, dan terus kemudian baru istrinya. Kenapa dia lari paling terakhir? Mungkin dia yang paling berat hati meninggalkan. Mungkin dia nggak sempat mengemasi perhiasannya, bisa saja. Mungkin dia nggak sempat ngambil uangnya, atau depositonya, atau tabungannya, atau segala sesuatu yang dia miliki, dia nggak sempet dia bawa lari. Mungkin sambil dia lari, sambil mikir, aduh tadi itu kenapa nggak sempet saya bawa ya? Aduh tadi perhiasan ini kenapa tadi saya udah mau pegang, terus tiba-tiba malaikat narik tangan saya sehingga saya tertinggal di sana. Aduh bisa nggak ya untuk saya balik lagi, untuk ambil lagi? Kira-kira mungkin seperti itu. Aduh pakaian saya belum sempat saya bawa. Dan banyak hal-hal yang mungkin yang mengganjal di dalam hati istri Lot, sehingga dia berat hati pada waktu dia berlari. Dia berlari paling belakang. Dan karena dia lari paling belakang, dia bisa saja dia lebih mendengar situasi yang sedang terjadi di belakang sana. Dan istri Lot menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Tuhan Yesus menasihati kita semua, ingat akan istri Lot. Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Ada 2 kisah tentang istri Lot. Yang pertama, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti. Ada orang capek, lelah, udahlah Tuhan, saya berhenti mengikut Tuhan. Stop mengikut Tuhan. Ada seorang anak Tuhan yang dipakai dengan sangat luar biasa di Hillsong, dan dia sudah dari sejak usia muda dia dipakai Tuhan secara luar biasa sebagai worship leader, sebagai penulis lagu.
sangat menginspirasikan orang-orang Kristen seluruh dunia. Dan dia berkata, saya sudah cukup perjalanan saya dengan Yesus. Saya berhenti sampai di sini saja. Jangan berhenti. Meskipun lelah, jangan berhenti. Meskipun capek, jangan berhenti ikut Tuhan. Jangan berhenti. Dan terus kemudian, jangan menoleh ke belakang. Di belakang sana mungkin ada hal-hal yang saudara tinggalkan, yang saudara tidak sempat untuk saudara lihat terakhir kali, yang tidak sempat untuk saudara bawa. Ada banyak kenangan, ada banyak sejuta kenangan indah, ada banyak hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mungkin menguntungkan di belakang sana. Setelah saudara ikut Kristus, semua saudara tinggalkan. Dan saudara terkenang-kenang. Aduh, seandainya aku masih bisa kembali ke masa lalu. Seandainya aku masih bisa di sana. Seandainya aku bisa masuk lagi ke sana. Istri Lot, dia menoleh ke belakang. Waktu dia menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Dia berhenti dan dia menjadi tiang garam, mati binasa. Jangan menoleh ke belakang. Jangan kita melihat kembali kehidupan lama kita. Dan akhirnya kita timbul keinginan untuk mengulangi kehidupan lama, untuk menikmati kenikmatan dosa, untuk masuk lagi di dalamnya. Jangan. Firman Tuhan berkata, ingat akan istri Lot. Orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Jangan kembali lagi ke perbuatan dosa. Itu sama seperti anjing yang kembali menjilat atau memakan muntahnya. Sudah dimuntahkan, sudah tidak menjadi bagian dalam hidupnya. Kemudian dia lihat muntahnya, dia makan lagi. Sesuatu yang sangat menjijikkan. Sama seperti babi sudah bersih, sudah dimandikan, bersih. Masuk kembali ke dalam kubangan. Kita kembali ke dalam Lukas 17. Sebelum ayat 32, sebelum Tuhan Yesus berkata ingatlah akan istri Lot, ada ayat di dalam ayat 31 demikian. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah. Saudara ada di soto rumah, saudara ada di loteng, ya di tingkat, dan barang-barangnya ada di dalam rumah. Janganlah ia turun untuk mengambilnya. Saudara udah ada di atas, barang-barang saudara masih di bawah. Jangan turun mengambilnya. Loh kok kenapa? Maksudnya apa? Andai kata misalnya ada tsunami yang di Aceh itu. Saudara ada di lantai 2. Saudara bilang, aduh di bawah saya ada perhiasan, ada baju saya, ada ijazah, ada sertifikat, ada segala sesuatu. Masih di bawah sana, harus saya turun dulu ambil. Saudara turun ambil, tsunami datang tersapu, habislah saudara. Di sini dibilang, kalau kamu ada di tempat atas, jangan turun mengambil barangmu. Janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Loh kok bisa? Orang yang di ladang jangan kembali. Yang di ladang tetap di sana, jangan kembali lagi. Kalau kembali lagi, mungkin bisa saja berubah pikiran. Orang yang sedang ada di ladang Tuhan, jangan dia kembali ke dalam kehidupan yang lama. Bisa saja dia berpikir ulang dan bisa saja tidak kembali lagi ke ladang tersebut. Orang yang tadinya sudah ada di tempat teratas, rohaninya sudah baik, jangan turun ke bawah, jangan turun lagi. Bisa saudara nanti tersapu bersih. Baru kemudian Tuhan bilang di ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Sebab istri Lot, dia sudah berlari, dia sudah jalan jauh, tapi dia menoleh ke belakang. Mungkin dia ingin melihat untuk terakhir kalinya. Atau mungkin dia bilang, kalau ada kesempatan saya mau ambil barang-barang saya yang ketinggalan. Akhirnya istri Lot mati binasa. Ini adalah berbicara bahwa saudara dan saya, kita sedang hidup di dalam waktu yang sangat mendesak sekali. Berada di penghujung akhir zaman. Dan Tuhan Yesus menasihati kita pada hari ini. Ingat akan istri Lot. Jangan bermain-main lagi dengan
dosa. Sudah cukup, sudah berhenti sampai di sini saja. Jangan kita hidup di dalamnya. Kita yang sudah keluar dari Sodom Gomora, keluar dari kubangan dosa, jangan menoleh ke belakang. Jangan ingin kembali lagi. Jangan ingin lagi memori kita, ingatan kita, jangan ingin ke sana lagi. Kita sudah hidup di dalam Kristus saat ini. Sudah kita tinggalkan itu semuanya. Jangan kita kembali lagi ke kehidupan yang lama. Dan jangan berhenti mengikut Tuhan. Nah, kita tahu Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita tahu di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Saya percaya Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita menyambut hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ingat akan istri Lot. Jangan sampai kejadian istri Lot itu menimpa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberikan peringatan, ingat akan istri Lot. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk peringatan dari firman-Mu, untuk kami mengingat akan kejadian di mana istri Lot jatuh, di mana istri Lot menjadi tiang garam karena dia berhenti, karena dia menoleh ke belakang. Tuhan, ajari kami untuk kami tetap setia kepadamu, untuk kami tetap mengikut Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami tidak menoleh ke belakang. Apa yang sudah kami tinggalkan karena Kristus, untuk kami tidak mengambilnya kembali Tuhan. Segala bentuk pakaian dosa kami yang sudah kami tinggalkan Tuhan, kami tidak ingin mengambilnya dan mengenakannya kembali Tuhan. Karena di dalam hidup kami sudah dikenakan pakaian kesucian Allah. Ampuni kami Tuhan, pikiran kami, perasaan kami Tuhan. Mungkin hal-hal yang mendatangkan kenikmatan sesaat Tuhan, untuk membawa kami Tuhan kembali kepada kehidupan yang lama. Tuhan, ampuni keinginan ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus, Engkau berikan keinginan untuk mengasihi Tuhan, untuk hidup dekat kepada Tuhan. Berkati aktivitas anak-anak-Mu Tuhan sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati saudara.